Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Wan Prestasi antara penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland dengan nomor perkara 121-PDTG-2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelum sidang dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. 1. Karena keterbatasan waktu, tidak seluruh saksi akan dihadirkan dan tidak seluruh berkas perkara akan ditampilkan. 2. Hadirin dimohon untuk mentaati tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehakiman RI nomor M.06.UM.01.06 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri untuk memberi hormat. 2. Hadirin dimohon untuk duduk di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban persidangan. 3. Dalam ruang sidang, hadirin dilarang untuk makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, hadirin dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, atau alat lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat terhadap persidangan. 6. Perintah langsung hakim ketua dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Apabila ada yang tidak tertib dan telah ditertibkan oleh hakim ketua tetap tidak tertib, maka dapat dikeluarkan dari ruang persidangan. Demikian tata tertib persidangan telah saya bacakan. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kita berdiri dulu. Prosesnya. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim mengingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Untuk pers dan media dipersilakan untuk melakukan peliputan namun tidak menggunakan lampu kilat. Mengerti ya? Mengerti ya. Baik, hakim mau tugas ya? Hakim mau tugas ya? Panitera dan tugasnya? Siap. Baik, majelis hakim akan membuka sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/Perdata-G/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada panitia tolong hadirkan pihak penggugat dan pihak tergugat ke dalam ruang sidang. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Baik, selamat siang pihak penggugat. Siang majelis. Di sini pihak penggugat merupakan prinsipal atau kuasa hukumnya? Saya selaku kuasa hukumnya majelis. Baik, sebelumnya pihak saudara maju ke depan untuk menyerahkan surat advokat, surat kuasa khusus dan sumpah dari pengadilan tinggi. Silakan. Baik majelis. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin menanyakan identitas, nama. Agung Yuspriyadi SHMH majelis. Melinda Oktaviani SH yang majelis. Baik, di sini saudara berasal dari Law Office Humbling and Partners dari Jalan Rawamangun nomor 45, betul? Betul majelis. Baik, pada pihak tergugat silakan maju ke depan untuk mengecek. Cukup majelis. Pada pihak tergugat di sini merupakan prinsipal atau kuasa hukumnya? Kuasa hukumnya majelis. Baik, pada pihak tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat advokat, surat kuasa khusus dan sumpah dari pengadilan tinggi. Silakan. Baik, sebelumnya sini majelis hakim ingin menanya identitas nama saudara. Inisial SH LL yang
Majelis. Saudari. Witandrasi SH Majelis. Saudari. Indah Lestari SH LLM Majelis. Di sini saudari berasal dari Silitona and Chahab Associate dari Jalan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Benar? Benar Majelis. Baik, pada kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk mengecek. Cukup majelis. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih majelis. Baik, di sini pada saudara kuasa hukum tergugat, apakah telah menerima salinan dari surat gugatan dari pihak penggugat? Telah menerima Majelis. Apakah kuasa hukum tergugat telah memahami isinya? Telah memahami Majelis. Baik, di sini pada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami bersedia majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami bersedia Majelis. Baik, untuk melakukan proses mediasi di sini kuasa hukum penggugat mau menunjuk mediator dari dalam pengadilan atau dari luar pengadilan? Dari pengadilan majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami dari pengadilan Majelis. Baik. Majelis hakim akan menunjuk mediator dalam pengadilan dan menetapkan Bapak Widnyo Subroto SH MH untuk menjadi mediator. Dan kepada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, kami memberikan kesempatan selama 30 hari untuk melaksanakan proses mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik Baik Majelis. Majelis. Untuk memberikan kesempatan mediasi pada para pihak, maka sidang pada hari ini ditunda sampai batas waktu yang telah ditentukan hingga kemudian para pihak melaporkan hasil mediasi pada majelis hakim dan proses sidang berikutnya. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan setelah dilakukan proses mediasi oleh mediator yang ditunjuk. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang untuk melapor hasil mediasi tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/2019/Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland pada hari ini Selasa tanggal 3 September tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada panitia tolong hadirkan pihak penggugat dan pihak tergugat ke dalam ruang sidang. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Baik, di sini saudara kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat sesuai agenda sidang pada hari ini ialah menyampaikan laporan hasil mediasi dari para pihak. Untuk itu majelis hakim tanyakan kepada kuasa hukum penggugat melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat. Sudah majelis, namun tidak ada kesepakatan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Sudah Majelis, tapi kami tidak menemukan kesepakatan. Baik, oleh karena dalam proses mediasi tidak dicapai kesepakatan antara pihak penggugat dan juga tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada kuasa hukum penggugat. Apakah tersiap dengan surat gugatannya? Siap majelis. Baik, silakan bacakan pada kuasa hukum tergugat dimohon untuk menyimak secara seksama ya. Baik Majelis. Silakan. Izin membacakan majelis. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggilingan Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, perihal gugatan uang prestasi terhadap PT Spekta Intiland. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, saya Agus Priyadi dan rekan saya Melinda Oktaviani, advokat dari kantor Law Office Yombing dan Associates Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2019 dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami, Sahan Meran, yang beralamat di Jalan Haji Kamat nomor 38 RT 4 RW 3 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Bersama ini mengajukan gugatan uang prestasi terhadap PT Spekta Intiland yang beralamat di KW Industri Pulau Gadung Jalan Pulau Luntut nomor 10 RW 3 Trate Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat merupakan perusahaan properti yang beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer 5 Pasar Rebo RT 5 RW 2 Gedung
Kota Jakarta Timur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Bahwa kedua belah pihak telah melakukan akta pengikatan perjanjian jual beli tanggal 25 November 2018 antara PT Spekta Intiland sebagai penjual dengan Haryono sebagai pembeli di hadapan notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SHMKN sebagaimana yang tertuang dalam akta pengikatan jual beli nomor 77/2018 yang dibuat oleh notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SHMKN. Yang ketiga, bahwa objek perjanjian jual beli tersebut adalah satu unit rumah dengan tipe 110/200 yang terletak di perumahan Matoa yang beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer 5 Pasar Bo, Kota Jakarta Timur. 4. Bahwa dalam akta pengikatan perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat juga disepakati harga untuk satu unit bangunan rumah senilai 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran tahap pertama sebagai uang muka sebesar 500 juta rupiah dilakukan pada saat penandatanganan pengikatan perjanjian jual beli, dan pembayaran tahap kedua sebesar 300 juta dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019. Sedangkan sisanya sebesar 200 juta akan dilunasi setelah pembangunan rumah dinyatakan selesai atau 1 minggu sebelum diserahkannya kunci rumah atau selamat-lambatnya tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Akta Pengikatan Jual Beli. 5. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran tahap pertama pada saat penandatanganan akta jual beli pada tertanggal 25 November 2018 sebesar 500 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan ke rekening atas nama PT Spekta Intiland dengan nominal 500 juta rupiah tertanggal 25 November, dan tahap kedua pada tanggal 15 Januari sebesar 300 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan ke rekening atas nama PT Spekta Intiland dengan nominal 300 juta rupiah tertanggal 15 Januari 2019. 6. Bahwa penggugat setelah 6 bulan sejak pengikatan perjanjian jual beli ditandatangani atau sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni 20 Mei 2019 tergugat belum menyelesaikan pembangunan atas bangunan rumah yang disepakati dalam perjanjian, kendati pun penggugat telah melakukan pembayaran tahap pertama dan kedua sebesar 800 juta rupiah. Yang ketujuh, bahwa sebagaimana pasal 14 ayat 1 Akta Pengikatan Jual Beli bahwa keterlambatan tergugat menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian maka dikenakan denda 0,1% dari jumlah uang yang telah diterima dari pihak kedua untuk setiap hari yakni sebesar Rp700.000 maksimal 5% dari nilai jual yakni 1 miliar rupiah. Yang ke-8, bahwa penggugat telah beritikat baik untuk menghubungi tergugat untuk bermusyawarah mengenai keterlambatan pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Namun tergugat tidak pernah beritikat baik untuk memenuhi prestasi dan membayar denda keterlambatan. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan di atas, jelas tergugat telah melakukan perbuatan melawan prestasi terhadap penggugat sehingga berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata yang telah mengatur pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. 10. Bahwa oleh karena tergugat melawan prestasi maka penggugat memilih menuntut pembatalan akta pengikatan jual beli nomor 77/2018 yang dibuat oleh notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SHMKN. 11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dihukum untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap penggugat dengan rincian kerugian materi dengan total 750 juta rupiah. Kerugian imaterial bahwa tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 12. Bahwa untuk mencegah gugatan penggugat ilusori atau sia-sia dan juga dikhawatirkan tergugat akan memindah tangankan atau mengalihkan harta benda miliknya selama perkara ini diperiksa pengadilan, maka untuk menjamin penggugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini, maka penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan cipta jaminan atas objek sengketa dan harta benda tergugat, yakni yang pertama satu unit rumah seluas tipe 110/200 yang belum selesai dibangun berupa tanah
dan beserta apa yang melekat di atasnya yang beralamat di Perumahan Bumi, Depok Raya, Jalan Raya Sawangan, Pancoran, Mas, Depok. Yang kedua, harta benda milik tergugat lainnya yang akan disebutkan dan dimohonkan oleh penggugat kemudian. 13. Bahwa apabila tergugat lalai melaksanakan putusan akuo, sangatlah beralasan kiranya agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar 4 juta rupiah setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 14. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah, sempurna, mengikat, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 181 HIR. Oleh karenanya cukup beralasan bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara akuo untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi. Mohon izin majelis, rekan saya akan melanjutkan. Baik, silakan. Mohon izin majelis, saya akan melanjutkannya. Silakan. Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan seperti tersebut di atas dan karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah dan sempurna, mengikat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan bagi yang terhormat Bapak Pengadilan Tinggi Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat. 3. Membatalkan akta penikatan jual beli antara penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SHMKN perihal penikatan jual beli 1 unit rumah seluas tipe 110/200 yang beralamat di Perumahan Matoa yang beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer Pasar Rebo, Gedong, Kota Jakarta Timur. 4. Menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajibannya untuk seluruhnya dengan rincian kerugian material dengan total 750 juta rupiah kerugian imaterial, bahwa akibat perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat menghilangkan kepercayaan penggugat terhadap perusahaan pengembangan properti, dan dalam hal penggugat selalu melunasi kewajibannya secara tunai dan langsung. Dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila dalam perkara akuo penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara akuo, agar tergugat dihukum dan membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 5. Menyatakan sah dan berharganya serta meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yaitu 1 unit rumah seluas tipe 110/200 yang belum selesai dibangun berupa tanah dan beserta apa yang melekat di dasarnya yang beralamat di Perumahan Matoa yang beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer 5 Pasar Rebo, Gedong, Kota Jakarta Timur, dan harta benda milik tergugat lainnya yang akan disebutkan dan dimohonkan oleh penggugat kemudian. 6. Menghukum tergugat secara langsung membayar uang paksa sebesar 4 juta rupiah setiap harinya apabila atau dalam hal lain tergugat lalai dalam menjalankan keputusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terhadap maksud saya terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding maupun kasasi. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara, atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Timur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan maksud saya berpendapat lain dengan mengacu pula pada hak-hak proporsionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara ini, kami memohon keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih majelis. Baik, di sini kuasa hukum penggugat telah membacakan surat gugatannya kepada kuasa hukum tergugat. Apakah pendapat? Tidak majelis. Baik, di sini saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Iya majelis, kami akan mengajukan surat jawaban. Kapan saudara siap? 14 hari majelis. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Mohon izin ya majelis. Silakan. Kami rasa 7 hari cukup untuk menyiapkan jawaban ya majelis. Baiklah, memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan surat jawaban gugatan dari gugatan kuasa hukum penggugat. Di sini Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari dari sekarang. Pada panitera 7 hari dari sekarang yaitu pada tanggal berapa? 10 September 2019 ya mulia. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak ya mulia. Baik,
Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 2019. Maka dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/G/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pihak penggugat Sahan Merah melawan tergugat PT Spekta Intiland pada hari ini Selasa tanggal 10 September tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitia tolong hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke dalam persidangan. Baik majelis. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat memasuki ruang sidang. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Sudah majelis, namun tidak mencapai kesepakatan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Sudah majelis, tapi kami tidak mencapai kesepakatan. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini ialah pembacaan surat jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, apakah tak siap dengan surat jawabannya? Sudah majelis. Baik, silakan diserahkan salinannya lalu dibacakan. Ini salinan majelis. Ini salinan. Mohon izin majelis, saya akan membacakan surat jawaban secara garis besarnya saja. Silakan. Perihal jawaban tergugat dalam perkara nomor 121/PDT.G/2019/PN Jakarta Timur antara Sahan Meran SE melawan PT Spekta Intiland Jakarta 22 September 2019 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jalan Dr. Sumarno nomor 1 RT 7 RW 4 Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini PT Spekta Intiland dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aini Syahab SHLLM, Indah Siritonga SHLLM, dan Mita Nurasia SHLLM, dan seluruhnya advokat di kantor Siritonga Syahab dan Asosiat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Intiland. Mohon maaf, maksud saya Lestari Agung Property sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2019 yang dimana di dalam perkara perdata prestasi dengan nomor register perkara nomor 479/PDT.G/2017 Pengadilan Negeri Depok yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan ini mohon maaf, maksud saya kami selaku tergugat mengajukan jawaban atas gugatan prestasi dari penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena penggugat telah menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan prestasi. 2, bahwa dalam gugatan penggugat dapat diketahui dalam posita angka 13 dan 14, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan prestasi, namun apa yang dituntut penggugat dalam petitum nomor 4 adalah kerugian material dan imaterial, yang mana merupakan hak menuntut yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum. Maka dalam hal ini, penggugat telah mencampur adukan antara gugatan prestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya. 3, gugatan penggugat prematur karena antara penggugat dan tergugat telah melakukan suatu perjanjian baru. Karena gugatan yang prematur ini adalah wajar apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan batal demi hukum. 4, bahwa gugatan penggugat adalah dilatoria, di mana gugatan ini masih prematur. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan suatu perjanjian baru pada tanggal 3 Juni 2019, di mana tergugat meminta keringanan untuk menyelesaikan prestasinya berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Dalam pokok perkara, 1, bahwa tergugat menolak poin ke-8 dalam gugatan karena sudah diadakan perjanjian baru sebagaimana yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 27 Mei 2019. Di dalamnya bahwa tergugat akan menyelesaikan pembangunan rumah sekaligus menyerahkan kunci rumah selambat-lambatnya tertanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 Akta Pengikatan Jual Beli Baru. 2, bahwa tergugat menolak poin ke-10 di dalam gugatan karena pada kenyataan antara pihak tergugat dan penggugat telah dilakukan
musyawarah untuk memberi informasi atau menjawab somasi karena telah terjadi keterlambatan pembangunan karena alasan yang memaksa atau overma. 3. Bahwa dikarenakan keadaan yang memaksa, pada waktu pelaksanaan penyelesaian pembangunan rumah ternyata kehabisan bahan-bahan. Maksud saya bahan baku di dalam pembangunan rumah tersebut, dan pihak tergugat juga tidak bisa membeli bahan baku bangunan di sembarangan tempat karena sudah terikat di dalam perjanjian dengan pihak lain. 4. Bahwa pada perjanjian tersebut disebutkan pada pasal 8 ayat 1 mengenai kesepakatan suplai barang untuk membuat bangunan hanya dapat memperoleh suplai dari yang tertera dalam perjanjian yang terlampir. 5. Bahwa tiap-tiap kekurangan bahan baku pihak tergugat telah menulisnya pada buku suplai tergugat. Dikarenakan hambatan yang telah dijelaskan, maka cukup beralasan jika tergugat terlambat melakukan penyelesaian pembangunan. 6. Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh penggugat mengenai pembuatan akta pengingatan perjanjian baru, tergugat sudah menyampaikan alasan-alasan tersebut dan pihak penggugat cukup memaklumkannya, sehingga terjadilah sebuah kesepakatan untuk membuat perjanjian baru. 7. Bahwa tergugat menolak poin ke-11 yang menyatakan tergugat tuan prestasi karena dalam hal ini tergugat dalam keadaan overma, sehingga tidak patut jika penggugat menyatakan bahwa tergugat tuan prestasi, sehingga berdasarkan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tergugat menolak poin ke-15 atas sita jaminan yang dilakukan oleh penggugat karena dalam perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat tidak dicantumkan adanya sita jaminan. Berdasarkan alasan fakta-fakta hukum tersebut, maka tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih Majelis. Baiklah, oleh karena tergugat di sini tidak mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 RGB, maka eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Untuk itu proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara replik pada kuasa hukum penggugat. Apakah telah siap dengan replik ini? Kami membutuhkan waktu persiapannya selama 14 hari. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Mohon izin yang mulia, kami keberatan. Karena menurut kami waktu 14 hari itu terlalu lama ya mulia. Baiklah, di sini Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu atau 7 hari dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan replik. Baik, 7 hari dari tanggal ini jatuh pada tanggal berapa Pak Nitra? 17 September 2019 ya Majelis. Baik. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2019. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor riset perkara 121/2019/Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Merah melawan pihak tergugat PT Spekta Intiland pada hari ini Selasa tanggal 17 September tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera, mohon untuk hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke dalam ruang sidang. Baik Majelis. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Sudah Majelis, tapi kami belum mencapai kesepakatan. Kuasa hukum tergugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Telah melakukan mediasi namun tidak tercapai kesepakatan Majelis. Baik,
sesuai agenda sidang pada hari ini ialah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah siap dalam replik? Telah siap, Majelis. Baik, silakan salinannya lalu dibacakan. Baik, Majelis. Terima kasih. Mohon izin Majelis, saya akan membacakannya. Silakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno nomor 1 RT 7 RW 4, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat dalam perkara perdata nomor 121 perdata 2019 PN Jakarta Timur. Dengan ini mengajukan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat tidak menolak tegas semua dalil yang disampaikan oleh tergugat mengenai eksepsi gugatan prematur kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat. 2, bahwa dalam eksepsi tergugat mengenai gugatan prematur adalah tidak benar karena penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi gagal. Maka proses penyelesaian selanjutnya memilih diselenggarakan melalui pengadilan. Dalam perkara 1, bahwa penggugat tetap dalam maksud saya pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2, bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan replik ini. 3, bahwa dalil-dalil jawaban adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan khalayalan tergugat saja karena itu jawaban yang dimiliki. Mohon maaf, maksud saya demikian itu mohon untuk ditolak kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud penggugat. 4, bahwa tergugat jelas-jelas terbukti dalam prestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan rumah dalam tenggang waktu 6 bulan, yaitu bulan Mei 2019 dan serah terima kunci rumah dilaksanakan tanggal 27 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 ayat Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Eda Sri Wahyuni SHMKM yang terkantor domisilinya di Depok. 5, bahwa penggugat menolak poin ketiga dalam jawaban tergugat karena tidak ada bukti perjanjian baru yang dibuat setelah keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah. 6, bahwa penggugat menolak poin ke-5 sampai ke-11 jawaban tergugat. Mohon izin majelis, surat ini akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, silakan. Mohon izin majelis, saya melanjutkan. Silakan. Dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, primer 1, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan tergugat telah ingkar janji atau prestasi terhadap penggugat. Yang ketiga, membatalkan akta pengikatan jual beli antara penggugat dengan tergugat. 4, menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajibannya untuk seluruhnya dengan rincian kerugian material dengan total 750 juta rupiah. Kerugian imaterial bahwa akibat perbuatan melawan prestasi yang dapat tergugat terhadap penggugat menghilangkan kepercayaan penggugat terhadap perusahaan pengembang properti dan dalam hal penggugat selalu melunasi kewajibannya secara tunai dan langsung. Agar tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 5, menyatakan sah dan berharganya serta meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yaitu satu unit rumah seluas tipe 110/200 yang belum selesai dibangun berupa tanah dan beserta apa yang melekat di atasnya yang beralamat di perumahan Matoa yang beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer 5 Pasar Rebo Gedong Kota Jakarta Timur dan harta benda milik tergugat lainnya yang akan disebutkan dan dimohonkan oleh penggugat kemudian. 6, menghukum tergugat secara langsung membayar uang paksa sebesar 4 juta rupiah setiap harinya apabila atau dalam hal lainnya tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap. 7, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi. 8, menghukum tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan mengacu pula pada hak proporsionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini
serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara ini, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, di sini kuasa hukum penggugat telah mengajukan replik. Pada kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Iya majelis, namun kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Berapa lama? 14 hari majelis. 14 hari. Mohon izin majelis untuk mempersingkat waktu 7 hari cukup. Kami rasa cukup majelis. Baik, di sini majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan duplik selama 7 hari. Pada panitera 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? 24 September 2019 majelis. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak majelis. Baik. Di sini majelis hakim telah memberikan waktu selama 7 hari. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 2019 dan pada para pihak dimohon untuk hadir dalam persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Merah melawan pihak tergugat PT Spekta Intiland pada hari ini Selasa tanggal 24 September tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada panitera tolong hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat memasuki ruang sidang. Baik majelis. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan pihak kuasa hukum tergugat? Sudah majelis, namun kami tidak mencapai kesepakatan. Pada kuasa hukum tergugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Kami sudah melakukan mediasi namun tidak tercapai kesepakatan majelis. Baiklah. Sesuai agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, apakah telah siap dengan dupliknya? Telah siap majelis. Baik, silakan diserahkan salinannya lalu dibacakan. Terima kasih. Mohon izin majelis, saya akan membacakan duplik secara garis besar saja. Silakan. Duplik atas replik penggugat dalam perkara nomor 121 PDTG 2019 PN Jakarta Timur antara Sahan Merah SE selanjutnya disebut penggugat melawan PT Spekta Intiland selanjutnya disebut tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jalan Dr. Sumarno Penggilingan Jakarta Timur, dengan hormat perkenankanlah kami Aisyah SHLM, Indah Silitonga SHLM, dan Rita Nur Asia SH yang seluruhnya advokat di kantor Silitonga Shop and Associates. Selaku tergugat mengajukan duplik atas replik uang prestasi dari penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menyatakan bahwa pada prinsipnya tergugat tetap ada dalil eksepsi dan jawaban terdahulu dan membantah semua dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2. Tergugat tetap dalam dalil yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat disebut obscurable atau kabur. 3. Tergugat tetap dalam dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat disebut dilatoral atau prematur. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat pada dalilnya yang menyatakan bahwa tergugat bukan pihak yang melakukan perbuatan wan prestasi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wan prestasi yakni terlambat dalam melakukan pembayaran tahap 2. 2. Menyatakan bahwa tergugat membantah dalil-dalil replik yang dikatakan penggugat karena hampir semua jawaban yang diberikan oleh tergugat memiliki bukti yang ada dan terlampir. 3. Bahwa tergugat membantah dalil replik pada poin 5 yang menyatakan bahwa tergugat wan prestasi padahal terdapat perjanjian baru yang mana memperpanjang masa pembangunan dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2019. 4. Bahwa tergugat membantah dari replik pada poin 6 yang menyatakan tidak ada perjanjian baru karena pada kenyataannya adalah pihak penggugat dan tergugat telah melakukan suatu perjanjian baru dan dapat dibuktikan karena ada perjanjian baru tersebut disepakati baik oleh tergugat dan penggugat tanpa ada unsur paksaan dan disaksikan oleh 2 orang saksi. 5. Bahwa tergugat menolak keras dari replik penggugat poin 7 sampai dengan 10 karena perihal pengiriman bahan baku tidak ada dalam perjanjian pembelian uang maupun di dalam perjanjian yang baru. Maka yang dimaksud penggugat adalah tidak masuk akal. Oleh karenanya terhadap dalil tersebut haruslah ditolak.
berdasarkan alasan dan fakta hukum tergugat. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. 3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami tim kuasa hukum tergugat. Terima kasih majelis. Baiklah, setelah Majelis Hakim mendengar surat replik dari kuasa hukum penggugat dan juga duplik dari kuasa hukum tergugat, maka cara sidang berikutnya adalah pembuktian. Pada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti dan juga saksi-saksi? Kami akan mengajukan bukti dan saksi majelis. Berapa lama kira-kira saudara membutuhkan waktu? Kami membutuhkan waktu selama 1 bulan majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Mohon izin keberatan majelis. Menurut kami waktu 1 bulan adalah waktu terlalu lama majelis, karena ada potensi dari pihak penggugat ini untuk merekayasa alat bukti majelis. Mohon izin majelis, karena menurut klien kami, saksi yang kami hadirkan sedang berada di luar negeri. Oleh karena itu kami butuh waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya majelis. Mohon izin keberatan majelis, tapi dalam acara pembuktian harusnya pihak penggugat telah menyiapkannya jauh-jauh hari majelis. Kalau maksud saudara apa? Tenang ya, tenang. Oke, baiklah. Di sini Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu 7 hari itu dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan bukti-bukti dan juga saksi-saksinya. Pada Panita, 7 hari dari tanggal hari ini jatuh pada tanggal berapa? 1 Oktober 2019 majelis. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak majelis. Baik. Di sini Majelis Hakim memerintahkan pada para pihak untuk tetap hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Ngerti ya? Baik. Dengan demikian sidang akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada minggu depan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121-DATAG-2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland pada hari ini Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada panitia telah menghadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik majelis. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Baik, pada kuasa hukum penggugat, sesuai agenda sidang pada hari ini ialah pemeriksaan bukti-bukti tertulis. Apakah kuasa hukum penggugat telah siap dengan bukti tertulisnya? Telah siap majelis. Baik, silakan. Pada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan. Bukti-bukti tertulis kami yang pertama yaitu jawaban somasi tertanggal 3 Juni 2019 atau somasi penggugat tertanggal 30 Mei 2019. Baik, silakan dicek. Lalu yang kedua, akta pengikatan jual beli nomor 77/2019 yang dibuat oleh Notaris Depok tertanggal 25 November 2018. Baik, silakan dicek. Selanjutnya, bukti surat perjanjian baru atas perjanjian jual beli rumah yang ditandatangani oleh pihak tergugat atau penggugat serta para saksi tertanggal 5 Juni 2019. Silakan dicek. Selanjutnya, surat perjanjian dengan pihak lain mengenai suplai bahan baku rumah tertanggal 1 Februari 2012. Ya, silakan dicek. Cukup. Lalu, bukti slip transfer Bank Mandiri dari rekening atas nama Sahan Meran sebesar Rp500.000 tertanggal 25 November 2012. Silakan dicek. Lalu bukti P3 slip transfer Bank Mandiri atas nama PT Spekta Intiland dengan nominal Rp300 juta tertanggal 15 Januari 2019. Silakan dicek. Yang terakhir, bukti P6 somasi 3, somasi 1, 2, dan 3 tertanggal 30 Mei, tertanggal 7 Juni, dan terakhir tertanggal 15 Juni 2019.
Cukup majelis. Cukup. Baik, pada PPX silakan kembali. Terima kasih majelis. Baik, setelah melihat bukti tertulis dari pihak kuasa hukum penggugat, di sini kuasa hukum penggugat apakah akan mengajukan saksi-saksi? Ya majelis, kami akan mengajukan 2 orang saksi. Saksi pertama bernama Hotman Sida Butar, saksi kedua bernama Isa Rahayu majelis. Baik, pada wanita tolong hadirkan saksi atas nama Hotman Sida Butar dalam sidang. Baik majelis. Kepada saksi atas nama Hotman Sida Butar diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saksi silakan maju depan untuk menggunakan kado identitas. Silakan itu. Terima kasih majelis. Saksi nama, Hotman Sida Butar majelis. umur, 27 tahun. alamat, Jalan Asia Baru, Blok Q1 nomor 15, Jakarta Timur. pekerjaan, Karyawan swasta, agama, Katolik majelis. identitas sesuai. Di sini apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya majelis. Sebelum saksi memberikan keterangan di sini, saksi wajib untuk disumpah apakah bersedia. Bersedia majelis. Baik, saksi serang beri, tugas akan mengambil posisi. Baik, pada saksi ikuti lafaz sumpah yang dibacakan oleh hakim anggota sebelah kiri saya. Baik, kepada saksi, harap mengangkat tangan kanan saksi dengan membentuk angka 3 dan meletakkan tangan lainnya di atas Alkitab. Saksi yang berjanji, saya hanya membantu melafalkan. Demi Tuhan, saya berjanji Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup majelis. Baik, silakan duduk, tugas silakan kembali. Terima kasih majelis. Di sini dikarenakan saksi telah diambil sumpah berdasarkan agama yang saksi anu, untuk itu saksi wajib untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Mengerti? Mengerti majelis. Baik, di sini apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam ruang persidangan ini? Ya, saya mengerti bahwa saya dihadirkan ke sini sebagai saksi dalam perkara wan prestasi antara Bapak Sameran melawan PT Setekta Intiden. Baik, saksi ini memiliki hubungan, apakah memiliki hubungan dan mengenal penggugat? Tidak majelis. Tidak mengenal. Apakah penggugat sudah bertanya? Ada majelis. Silakan. Baik, pada saksi, sejak kapan saksi ini jadi konsumen dari perumahan yang dijual oleh tergugat? Saya menjadi konsumen dari tergugat sejak 1 tahun yang lalu. Oke, mau coba bertanya? Ada majelis. Silakan. Kepada saksi, apakah saksi mengetahui kapan dan bangunan apa yang dibeli oleh penggugat? Yang saya ketahui bahwa tergugat membeli sebuah rumah dengan tipe 110/200 yang mana rumah tersebut beralamat di Perumahan Matoa, Jalan Raya Bogor, kilometer 5, Pasar Bogudong, Jakarta Timur. Cukup majelis. Pada kuasa hukum penggugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saksi, apakah saksi mengetahui perihal pembangunan rumah atas nama penggugat yang belum diselesaikan oleh pihak tergugat? Mengetahui, Pak. Lalu apakah saksi sebagai konsumen daripada tergugat mengalami masalah yang sama, serupa dengan tergugat? Ya, saya mengalami masalah yang serupa juga di mana saya telah membayarkan rumah tersebut secara lunas, tetapi tergugat belum juga menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Baik. Lalu apakah saksi mengetahui pembayaran yang telah dilakukan oleh penggugat kepada tergugat untuk membeli rumah tersebut? Yang saya ketahui bahwa rumah tersebut dibayarkan dengan 3 tahap, di mana tahap pertama itu sebesar 500 juta rupiah saat penandatanganan akta jual beli. Kemudian tahap kedua itu sebesar 300 juta rupiah itu saat pada tanggal 15 Januari 2019, dan terakhir itu sebesar 200 juta rupiah itu saat rumah selesai dibangun dan didirikan kunci rumah tersebut. Baik, saksi, cukup ya, boleh. Cukup majelis. Pada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Terima kasih majelis. Baik, pada saksi, apakah saksi sebagai salah satu konsumen dari tergugat mengetahui dan mengerti klausul-klausul perjanjian yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli? Saya tidak mengetahui secara spesifik, tapi yang saya ketahui bahwa pembayaran rumah tersebut dilakukan dengan 3 tahap, yang mana apabila terjadi keterlambatan dalam pembangunan rumah tersebut bukan karena hal-hal yang memaksa, maka penjual wajib memberikan ganti rugi.
Baik saksi, apakah saksi mengetahui secara spesifik apa alasan keterlambatan pembangunan rumah tersebut? Saya katakan saya tidak mengetahui secara spesifik, tapi yang saya ketahui bahwasannya tergugat ini telah terlambat melakukan pembangunan dan telah lalai Saksi dalam tidak pembangunan. mengetahui alasan spesifiknya, tapi saksi berani menggugat seperti Baik, itu. pada kuasa hukum tergugat dan juga saksi mohon untuk tetap tenang dan mengakhiri jalannya persidangan. Baik Berarti majelis. baik, pada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Cukup majelis. Baik. Di sini keterangan saksi dianggap telah cukup. Namun di sini apakah saksi bersedia apabila pengadilan memanggil saksi untuk diperiksa kembali? Bersedia majelis. Baik. Saksi bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil kado identitas di meja panitera, silakan. Terima kasih majelis. Pada panitera, tolong menghadirkan saksi atas nama Isa Rahayu dalam ruang sidang. Baik, majelis. Kepada saksi atas nama Isa Rahayu dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saksi silakan duduk depan untuk menyerahkan kartu identitas. Saksi silakan duduk. Terima kasih, majelis. Di sini saksi nama, Isa Rahayu, umur, 22 tahun, alamat, Jalan Mati Indah 3, nomor 76, Jakarta Timur, pekerjaan, wirausaha, agama. Islam. Baik, identitas telah sesuai. Di sini apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, di sini sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib untuk disumpah. Apakah saksi bersedia? Bersedia. Baik, saksi silakan duduk berdiri, tugas silakan mengambil posisi. Pada saksi ikutilah lafaz sumpah yang akan dibacakan oleh hakim anggota sudah kanan saya. Baik, saksi yang bersumpah saya hanya membantu melafalkan ya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi silakan duduk, tugas silakan kembali. Dikarenakan saksi ini telah diambil sumpah berdasarkan agama yang saksi anut. Untuk itu saksi wajib untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, mengerti ya? Mengerti? Di sini apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Saya di sini sebagai saksi dari Bapak Sahan Merah melawan PT Spekta Intelland terhadap kasus perkara melakukan prestasi. Baik. Oke, boleh satu pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, sejak kapan saudari ini mengenal tergugat? Saya mengenal penggugat sudah dari tahun 2010. Lalu apakah yang saksi ketahui terkait perkara ini? Bahwa penggugat membeli rumah seharga 1 miliar rupiah yang sesuai dengan tata cara dalam perjanjian. Oke, mau ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Pada saudara saksi, apakah saudara ini tahu berapa besar jumlah uang yang diberikan kepada saudara tergugat? Saya kurang tahu ya. Yang saya tahu penggugat telah bayar 2 kali dan sisanya akan dibayar pada saat pemberian kunci. Cukup majelis. Pada kuasa hukum penggugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik. Apakah saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat mengikatkan diri dalam akta jual beli di hadapan Notaris Jakarta Endah Sriwayuni? Saya tahu karena pada saat penandatanganan akta saya berada di sana. Baik. Lalu apakah saksi mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban pihak tergugat sebagai penjualan dalam akta jual beli tersebut? Yang saya tahu secara garis besar penjual harus melaksanakan sesuai dengan perjanjian di awal. Jika tidak akan dikenakan sanksi yang tertulis pada perjanjian tersebut. Lalu mengenai keterlambatan pembangunan, apakah saksi mengetahui alasan tergugat perihal permasalahan keterlambatan pembangunan rumah yang dialami oleh penggugat? Yang saya ketahui karena bahan pemasukan suplai bangunannya terlambat datang. Baik saksi, terima kasih saksi, cukup majelis. Pada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saksi, apakah saksi mengetahui bahwa penggugat telah melayangkan somasi terhadap tergugat dan apa tanggapan penggugat terhadap keterlambatan tersebut? Yang saya ketahui penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 kali terhadap tergugat dan
Lalu tergugat menghubungi penggugat untuk melakukan musyawarah, untuk membuat perjanjian kembali terhadap penjualan rumah tersebut. Baik saksi, apakah saksi mengetahui isi perjanjian baru yang disepakati oleh penggugat dan tergugat terkait perpanjangan waktu untuk melakukan pembangunan tersebut, saksi? Saya kurang tahu. Baik saksi, cukup, majelis. Baik, di sini keterangan saksi untuk sementara dapat cukup. Namun apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saksi, apakah saksi bersedia untuk bisa kembali? Saya bersedia. Baik, saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas di meja panitia, silakan. Apakah ada saksi lain yang dihadirkan? Cukup, majelis. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Iya, majelis. Berapa lama membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti? Kami membutuhkan waktu selama 7 hari, majelis. Baik, majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk kuasa hukum tergugat menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Pada panitera, 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? 8 Oktober 2019, majelis. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak, majelis. Baik, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2019. Untuk itu kepada para pihak majelis tetap peringatkan untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/-2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2019. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera telah hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke dalam ruang sidang. Baik, majelis. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Kami sudah melakukan mediasi tapi belum mencapai kesepakatan, majelis. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Kami telah melakukan mediasi namun tidak tercapai kesepakatan, majelis. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini ialah pembuktian dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, apakah telah siap dengan bukti-buktinya? Telah siap, majelis. Baik, silakan maju ke depan. Pada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan. Bukti T1 jawaban somasi tertanggal 3 Juni 2019 atas somasi penggugat tertanggal 30 Mei 2019. Bukti T2 akta pengikat jual beli nomor 77/2018 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Endasri Wahyuni SHM KKN tertanggal 25 November 2018. Bukti T3 surat perjanjian baru atas perjanjian jual beli rumah yang ada ditandatangani oleh pihak tergugat dan penggugat tertanggal 5 Juni 2019. Bukti T4 perjanjian dengan pihak lain mengenai suplai bahan baku rumah tertanggal 1 Februari 2018. Bukti T5 slip transfer Bank Mandiri dari rekening atas nama Sahan Merah dengan nominal 500 juta rupiah tanggal 25 November 2018. Bukti T6 slip transfer Bank Mandiri dari rekening atas nama Sahan Merah dengan nomor nominal 300 juta rupiah tanggal 15 Januari 2019. Bukti T7 foto gambar situasi rumah yang telah dibangun oleh tergugat. Cukup, majelis. Baik, pada pihak silakan duduk kembali. Terima kasih, majelis. Setelah majelis hakim melihat bukti tertulis dari kuasa hukum tergugat, di sini apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan saksi-saksi? Mengajukan, majelis. Dalam hal ini kami akan menghadirkan Iwayan Andi dan Sinta Julianti, majelis. Baik, pada panitera telah menghadirkan saksi atas nama Iwayan Andri ke dalam ruang sidang. Baik, majelis. Kepada saksi atas nama Iwayan Andri memasuki ruang sidang. Baik, saksi salam di depan untuk menyerahkan kartu identitas. Saksi silakan duduk. Baik, saksi nama Iwayan Andri.
umur, 30 tahun. alamat, Jalan Pak Gunus nomor 12 Jakarta Selatan. pekerjaan, Karyawan swasta. agama. Hindu majelis. Baik, identitas telah sesuai. Di sini apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di sini sebelum saksi untuk dimintai keterangan, saksi wajib untuk dalam sumpah. Apakah bersedia? Bersedia, Pak. Saksi silakan berdiri, tugas silakan menempati posisi. Pada saksi ikuti lafaz sumpah yang akan dibacakan oleh hakim mahkamah sebelah kiri saya. Kepada saksi yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan. Om Atta Paramawisesa, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada yang lain dari sebenarnya. Cukup majelis. Oke, saksi silakan duduk, tugas silakan kembali. Di sini oleh karena saksi telah diambil sumpah berdasarkan agama yang saksi anut, untuk itu saksi wajib untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benar yang mengerti ya. Mengerti, Mas? Oke. Di sini apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengerti. Saya dihadirkan di sini sebagai saksi dari pihak tergugat mengenai perkara prestasi antara Bapak Sahan Meran dengan PT Spekta Intilan. Di sini apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Kami memiliki hubungan pekerjaan. Hakim untuk satu bertanya. Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, sejak kapan saudara ini bekerja sebagai karyawan dari saudara tergugat? Sudah sekitar 2 tahun. Kan? Masuk ya? Iya. Dek, itu baliknya di dalam, masuk di dalam. Itu Kak, Ica, ambil dulu yang dua-duanya, yang duanya. Oh iya, takut kebakar ya. Duanya anjir. Baunya sih. Iya, baunya. Ya makanya tadi nggak dimasukin kan nih. Nanti langsung ada. Kayak gitu kan lagi di sebelah sini. Iya, Aduh, hebat banget. Bapak dimasukin tadi. Dari mana ya? Dari kacu. Dari sumpah aja. Dua ya. Hakim untuk satu bertanya. Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, sejak kapan saudara ini bekerja sebagai karyawan dari saudara tergugat? Sudah sekitar 2 tahun. Lalu, apa yang saudara saksi ketahui terkait perkara ini? Yang saya ketahui itu tentang pembangunan yang sudah dijanjikan oleh PT Spekta Intilan dengan Bapak Sahan Meran. Gitu ya. Cukup majelis. Hakim untuk satu bertanya. Ada majelis. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah ada pemberitahuan kepada pihak penggugat jika terjadi hambatan dalam bahan baku sehingga menjadi terlambat pembangunannya? Pada awalnya memang tidak ada pemberitahuan dari pihak pusatnya langsung dan setelah diadakannya somasi dan kami juga mendapatkan info dari pusatnya. Lalu juga kami juga tidak diperbolehkan untuk mengambil pasokan dari luar karena telah melakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dan dari pihak kami pun sudah langsung menghubungi penggugat. Cukup majelis. Kepada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, pada saksi terkait pemberitahuan karena keterlambatan dari pihak pemasok yang kehabisan bahan baku kepada penggugat, apakah ada bukti perjanjian di bawah tangan antara pihak penggugat dan tergugat? Setelah saya mengetahui bahwa kehabisan bahan baku dari pusatnya, saya langsung menghubungi tergugat. Dan juga yang saya tahu memang ada perjanjian di kesepakatan di bawah tangan antara penggugat dan tergugat, tapi setelah diadakannya somasi. Tadi Anda bilang telah ada perjanjian kesepakatan di bawah tangan antara penggugat dan tergugat. Apakah saudara ada di saat tersebut? Saya ada di sana karena saya yang mengetahui langsung kabar tersebut dan juga saya yang menyampaikan langsung dan menyaksikan langsung adanya pembuatan perjanjian bagi itu. Lalu sebelum diadakannya perjanjian di bawah tangan tersebut, apakah ada langkah awal? Pada awalnya memang dari pihak tergugat pun baru tahu tentang berita tersebut. Lalu dari tergugat itu menghubungi penggugat lewat telepon terlebih dahulu untuk menyampaikan hal tersebut. Lalu dari pihak penggugat meminta surat jaminan somasi untuk memanggil dan juga untuk membuat perjanjian baru dan musyawarah. Dan juga dari saya sendiri yang menyampaikan langsung surat jaminan somasi kepada penggugat. Lalu mengenai perjanjian di bawah tangan tersebut, apakah isi dari perjanjian di bawah tangan tersebut? Isi itu seingat saya tentang pembangunan akan terus berlanjut, tapi dengan jangka waktu yang diperpanjang dan juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Baik, saksi cukup majelis. Pada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Kepada saksi, apakah mengenai keterlambatan pengelolaan tersebut pihak tergugat memberitahuannya kepada konsumen? Pihak dari PT Spekta Intilan sudah memberitahukan kepada konsumen dan juga telah memberikan semacam surat yang sudah dituangkan juga dalam akta jual beli. Baik, lalu apakah ketika disepakati perjanjian baru tersebut, apakah pihak tergugat sudah menyelesaikan bangunan rumah penggugat?
Belum, karena dari pihak penggugat itu belum menyelesaikan pembayaran terhadap rumah tersebut. Baik. Untuk mengenai sisa pembayaran tersebut, apakah saksi mengetahui bahwa sisa pembayaran tersebut akan dibayarkan setelah penjara kunci? Saya tidak mengetahuinya. Baik, saksi cukup majelis. Baik, di sini untuk sementara keterangan saksi dianggap tidak cukup. Namun apabila pengadilan memerlukan keterangan saksi, apakah saksi bersedia untuk diperiksa kembali? Saya bersedia. Baik, saksi dapat mendengarkan ruang sidang dan mengambil kado identitas di meja panitia. Silakan. Terima kasih. Pada panitia, tolong hadirkan saksi atas nama Sinta Julianti dalam ruang sidang. Baik, majelis. Kepada saksi atas nama Sinta Julianti memasuki ruang sidang. Baik, saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan kado identitas. Saksi silakan duduk. Terima kasih majelis. Baik, di sini saksi nama, Sinta Julianti, umur, 29 tahun. alamat, Alamat saya di Jalan Es Parman nomor 12, Jakarta Barat. pekerjaan, Karyawan swasta majelis. agama. Kristen Protestan. Baik, identitas telah sesuai. Apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, majelis saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, di sini sebelum saksi untuk memberikan keterangan, saksi wajib ikut dan bersumpah apakah bersedia? Bersedia majelis. Baik, saksi silakan berdiri, tugas sedang mengambil posisi. Baik, pada saksi ikuti lafaz sumpah yang akan dibacakan oleh hakim anggota seperti saya. Kepada saudara saksi, harap mengangkat tangan kanan saksi dengan membentuk huruf I dan tangan lainnya meletakkan di atas Alkitab. Saksi yang berjanji saya hanya membantu melafalkan. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup majelis. Saksi silakan duduk, tugas silakan kembali. Baik, di sini dikarenakan saksi telah bersumpah berdasarkan agama yang saksi anut, untuk itu saksi wajib untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Mengerti ya? Mengerti majelis. Di sini apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Saya di sini diperiksa sebagai saksi dari pihak tergugat mengenai kasus perkara uang prestasi antara Bapak Sahan Meran dengan melawan PT SPK Intera. Baik, hubungan pekerjaan apa yang saksi miliki dengan tergugat? Saya di sini sebagai sekretaris tergugat PT SPK Intera. Baik. Lalu apakah ada hubungan dengan pihak penggugat? Kenal, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga. Oke, baik. Baik, oke, mau satu pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, sejak kapan saudara saksi ini menjadi karyawan dari pihak tergugat? Kira-kira 2 tahun yang lalu majelis. Lalu, apa yang saudara saksi ketahui terkait perkara ini? Yang saya tahu karena saya adalah karyawan tergugat yang menemani tergugat di saat tergugat menandatangani pengikatan perjanjian jual beli dengan penggugat. Baik, cukup. Oke, mau satu pertanyaan? Tidak ada majelis. Baik, kepada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saksi, apakah saksi mengetahui sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak saksi? Saya tahu tahap pertama seharusnya 500 juta rupiah, tahap kedua 300 juta rupiah, dan pembayaran selanjutnya dilakukan pada saat serah terima kunci. Namun penggugat sempat lalai melakukan pembayaran. Lalu saksi, mengenai keterlambatan pembangunan, apakah saksi mengetahui langkah yang diambil tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, saksi? Saya mengetahuinya. Tergugat senantiasa memberitahu kepada pihak penggugat dan pembeli lainnya yang mempunyai kendala serupa mengenai keterlambatan yang tergugat alami mengenai masalah mensuplai bahan baku bangunan. Dan untuk komplain-komplain pembeli yang sebelumnya dapat diatasi tergugat dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak. Namun penggugat tidak merespon itikat baik yang dilakukan oleh tergugat. Izin melanjutkan majelis. Silakan. Lalu apakah saudara saksi ini tahu mengenai perjanjian baru antara penggugat dengan tergugat saksi? Untuk perjanjian baru saya tidak mengetahuinya, tetapi untuk perjanjian lama pada saat jual beli saya hanya mengetahui secara detail tentang pembayarannya saja. Baik, saksi cukup majelis. Pada kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Tadi saksi menyatakan bahwa penggugat telah lalai melakukan pembayaran. Di mana lalainya penggugat dalam melakukan pembayaran? Karena seharusnya pembayaran tahap kedua itu dibayarkan sebesar 300 juta, namun penggugat hanya membayar 200 juta saja.
berdasarkan bukti pembayaran milik penggugat tertanggal 15 Januari 2019 bahwa penggugat telah mentransfer 300 juta ke rekening tergugat. Apakah saksi tidak mengetahui hal tersebut? Saya kurang mengetahui hal tersebut. Saya hanya mengetahui bahwa ada bukti pembayaran milik penggugat sebesar 200 juta pada saat itu. Loh, bagaimana saksi ini memberikan keterangan namun ragu-ragu? Saksi ini sebenarnya mengetahui duduk perkara atau tidak? Mengenai pembayaran, saya bukan merupakan tanggung jawab saya untuk mengetahuinya. Saya hanya sebagai sekretaris. Oke, baik, sebentar. Pada kuasa hukum penggugat, jika ingin melakukan pertanyaan, tidak perlu untuk menggubu-gubu, mengerti ya? Dan juga pada saksi dalam memberikan jawaban, jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang saksi tahu. Mengerti? Mengerti. Baik, pada kuasa hukum penggugat ada lagi yang ditanyakan? Cukup majelis. Baik, cukup. Baik, pada saksi, untuk sementara keterangan saksi dianggap cukup. Dan apabila pengadilan membutuhkan keterangan saksi, apakah saksi bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia majelis. Baik, saksi dapat menunjukkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas di meja panitera, silakan. Terima kasih majelis. Di sini kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi lain? Cukup majelis. Kuasa hukum tergugat, apa ada saksi lain? Cukup majelis. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi telah selesai, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pengajuan kesimpulan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Baik, majelis, kami akan mengajukan kesimpulan. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat, apakah mengajukan kesimpulan? Kami juga akan mengajukan kesimpulan majelis. Baik, di sini pada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum penggugat akan mengajukan kesimpulan. Maka di sini majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan kesimpulan. 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa ya, Panitra? 15 Oktober 2019 majelis. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak majelis. Baik, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2019. Pada para pihak diharapkan untuk tetap hadir dalam persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Nanti ya. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada panitera, tolong hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dalam ruang sidang. Baik majelis. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Sudah majelis, tapi kami belum mendapatkan kesepakatan majelis. Pada kuasa hukum tergugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Kami telah melakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan majelis. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini ialah pembacaan kesimpulan pada kuasa hukum penggugat. Apakah telah siap dalam kesimpulannya? Telah siap majelis. Baik, silakan disilakan salinannya lalu dibacakan. Terima kasih. Mohon izin ya majelis, saya membacakannya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno nomor 1 RT 7 RW 4, Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, yang bertanda tangan di bawah ini, Agung Jos Priyadi SH LLM, Melinda Octaviani SH, advokat dari kantor Law Office Holding and Associate, Jalan Raya Bogor kilometer 5 Pasar Rebo RT 5 RW 2, Gedung Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2019. Dalam hal ini bertindak kuasa hukum untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami, yang mana dalam perkara perdata permohonan rek nomor 121 PDTG /2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan ini kami selaku penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan maupun replik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil tergugat yang termuat dalam jawaban maupun dupliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa dalam perkara akuo, penggugat telah mengajukan 6 bukti tertulis, yakni bukti P1 sampai
terjadi penandatanganan perjanjian pada akta jual beli antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang bukti-bukti tertulis penggugat. 8. Bukti P1 Akta pengikat jual beli nomor 77/2018 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Enda Sri Wahyuni SHMKM tertanggal 25 November 2018 bahwa pada bukti tersebut relevan karena telah terjadi penandatanganan perjanjian pada akta jual beli antara penggugat dan tergugat. 9. Bukti P2 Bukti slip transfer bank mandiri ke rekening atas nama PT Spekta Intiland dengan nominal Rp500 juta tertanggal 25 November 2018. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mohon izin majelis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, silakan. Mohon izin majelis saya melanjutkan. Silakan. Tentang keterangan saksi, pertama saksi Wakil Tidak Butar dianggap telah dibacakan. Saksi Isa Rahayu dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian fakta, keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh penggugat di muka pengadilan, maka cukup beralasan bila penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji atau memprestasi terhadap penggugat. 3. Membatalkan akta pengikatan jual beli antar penggugat dengan tergugat yang dibuat oleh di hadapan Notaris Jakarta Enda Sri Wahyuni SHMKM perihal pengikatan jual beli satu unit rumah seluas tipe 110/200 yang beralamat di perumahan Matoa yang beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer 5 Pasar Rebo, Gedong, Kota Jakarta Timur. 4. Menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajibannya untuk seluruhnya dengan rincian. Kerugian material dengan total Rp750 juta. Kerugian imaterial bahwa akibat perbuatan atau prestasi yang dilakukan oleh tergugat kepada pihak tergugat menghilangkan kepercayaan penggugat terhadap perusahaan pengembang properti dan dalam hal penggugat selalu melunasi kewajibannya secara tunai dan langsung. Agar tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar Rp100 juta secara tunai dan sekaligus. 5. Menyatakan sah dan berharganya serta meletakkan cita jaminan atas objek sengketa dianggap telah dibacakan. 6. Menghukum tergugat secara langsung membayar uang paksa sebesar Rp4 juta setiap harinya apabila atau dalam hal lainnya tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohonkan keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih majelis. Baik, majelis hakim telah mendengar kesimpulan dari kuasa hukum penggugat. Pada kuasa hukum tergugat, apakah telah siap dengan surat dengan kesimpulannya? Sudah siap majelis? Apakah dibaca pada hari ini juga? Iya. Baik, silakan salinannya lalu dibacakan. Ini salinan majelis. Terima kasih. Ini saya. Mohon izin majelis, kami akan membacakan secara tegas-tegasnya saja. Silakan. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 121/PDG Mohon izin majelis, kami akan membacakan secara garis-besarnya saja. Silakan. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 121/PDT.G/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Sahan Merat SE melawan PT Spekta Intiland Jakarta 22 Oktober 2019 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jalan Dr. Sumarno nomor 1 RT 7 RW 4 Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini PT Spekta Intiland dalam hal ini memberi kuasa kepada Aini Sahab SH LLM, Indah Sri Tonga SH LLM, dan Mita Nurasia SH yang seluruhnya advokat di kantor Sri Tonga Sahab and Associate. Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Spekta Intiland PT Spekta Intiland sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2019 yang mana dalam perkara perdata awal prestasi nomor register perkara 121/PDT.G/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan ini
3. Bahwa dalam perkara akuo penggugat telah mengajukan 8 bukti tertulis yang bukti P-Strip 1 sampai dengan bukti P-Strip 6 yang telah diberikan atau dibukti materi yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. 4. Bahwa dalam perkara akuo penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sedangkan tergugat telah mengajukan 2 orang saksi. Tentang bukti-bukti tertulis penggugat. 1. Bukti P-Strip 1 akta mengikat jual beli nomor 77/2018 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Industri Wahyuni SHMKM tanggal 25 November 2018 yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang bukti-bukti tertulis tergugat, bukti T-Strip 1 jawaban somasi tanggal 3 Juni 2019 atas somasi penggugat tanggal 30 Mei 2019 yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang keterangan saksi bahwa dalam persidangan tersebut penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah saksi Hotman Sidabutar di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Saksi Sarah Hayu di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Bahwa dalam persidangan tersebut tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah disumpah menurut hukum sehingga keterangan tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah saksi Iwayan Adli di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Saksi Sinta Julianti di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian fakta, keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh tergugat di muka pengadilan, maka cukup beralasan bila tergugat memohon kepada yang majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang majelis. Baik, dikarenakan majelis hakim telah mendengar kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kesimpulan dari kuasa hukum tergugat, maka sidang berikutnya ialah putusan. Untuk itu majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk majelis hakim menyusun putusan. Pada Panita 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? 22 Oktober 2019 majelis. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019. Pada para pihak majelis hakim perintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Mengerti? Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahan Meran melawan tergugat PT Spekta Intiland pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitia telah hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik majelis. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Baik, pada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, agenda sidang pada hari ini ialah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, mohon untuk menyimak secara seksama. Mengerti? Putusan nomor 121/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Sahan Meran disebut sebagai penggugat melawan PT Spekta Intiland disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dalam eksepsi menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya. 1. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena penggugat telah menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan luar prestasi. 2. Gugatan penggugat prematur karena tidak didahului dengan somasi yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan luar prestasi. Menimbang terhadap eksepsi tersebut, gugat tersebut majelis hakim berpendapat
bahwa terhadap eksepsi poin 1, majelis hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat tidak terdapat hal yang kabur dan tidak jelas karena gugatan penggugat mengenai perihal gugatan wan prestasi dan sudah sesuai pula dalam posita serta dalam petitum yang memohon agar menyatakan tergugat telah melakukan cedera janji. Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya kerugian baik material dan imaterial menurut majelis hakim, hal ini telah masuk ke dalam pokok perkara. Karenanya untuk menilainya haruslah memeriksa pokok perkara, sehingga eksepsi poin 1 ini harus nyatakan ditolak. Bahwa terhadap eksepsi poin 1, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menilai prematur atau tidaknya suatu gugatan haruslah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Karena harus dilihat dan diteliti apakah di dalam bukti perjanjian dimaksud ada disebutkan mengenai tenggang waktu untuk dinyatakan wan prestasi. Karena harus diteliti bukti-buktinya, maka terhadap eksepsi ini dianggap telah masuk dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi poin 1 ini harus pula dinyatakan ditolak dalam pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, terdapat hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak, yaitu 1. Antara penggugat dan tergugat ada akta pengikatan jual beli dianggaplah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat. Menimbang bahwa ternyata hingga saat ini serah terima rumah yang dimaksud belum juga dilaksanakan oleh pihak pertama dengan alasan adanya force majeure atau keadaan memaksa, karena pada saat itu telah terjadi keterlambatan suplai bahan baku pembangunan rumah. Menimbang bahwa yang menjadi petitum pokok dari gugatan penggugat adalah petitum poin 3, yaitu memohon agar majelis hakim menyatakan membatalkan akta pengikatan jual beli antara penggugat dan tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SHMKM perihal pengikatan jual beli 1 unit rumah seluas tipe 110/200 yang beralamat di Perumahan Bumi Depok Raya, Jalan Raya Salongan, Pancoran Mas, Depok beserta turunannya. Menimbang bahwa terhadap alasan tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat alasan tersebut tidak tepat untuk dikata force majeure atau keadaan memaksa, karena force majeure atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang singkat, dan tidak dapat diperkirakan akan terjadi karena sifat kejadiannya tiba-tiba dan tidak terelakkan. Sedangkan alasan-alasan seperti keterlambatan suplai bangunan merupakan hal yang dapat diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini bukanlah merupakan force majeure atau keadaan memaksa. Menimbang bahwa penggugat memohon untuk menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajiban untuk seluruhnya, bahwa akibat perbuatan uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat menghilangkan kepercayaan penggugat terhadap perusahaan pengembang properti, dan dalam hal penggugat selalu melunasi kewajibannya secara tunai dan langsung. Dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila dalam perkara Aqua penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aqua agar tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. Menimbang bahwa yang mengenai kerugian imaterial karena tidak diperinci dengan jelas maka harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum yang memohon agar majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 4 juta rupiah setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 1973 nomor 791K/1972 yang menyatakan uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka terhadap petitum mengenai uang paksa ini harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum yang memohon agar majelis hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi. Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, harus dipenuhi syarat-syarat untuk penjatuhan putusan serta-merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 dan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Dan untuk keputusan yang sangat eksepsional sifatnya, karenanya petitum poin ini harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa petitum poin 8 tersebut di atas hanya dapat dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa meskipun gugatan penggugat dikabulkan sebagian, namun karena gugatan pokok dari penggugat dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada tergugat.
memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji atau prestasi terhadap penggugat. 3. Membatalkan akta pengikatan jual beli antara penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SHMKN perihal pengikatan jual beli 1 unit rumah seluas tipe 110/200 yang beralamat di Perumahan Matoa yang beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 5, Pasar Rebo Gedong, Kota Jakarta Timur. 4. Menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajibannya untuk seluruhnya dengan rincian: 1. Kerugian material. 2. Kewajiban terbayar sebesar 800 juta rupiah. 3. Denda sebesar 50 juta rupiah. 4. Total 850 juta rupiah. Poin 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar 461.000 rupiah. 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019 oleh Hakim Khairul Rizky SHMH sebagai Hakim Ketua, Cut Adila SHMH, dan Agita Yudanti SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 121/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Agustus tahun 2019. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Zahrani SH sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, pada kuasa hukum penggugat di sini kuasa hukum penggugat memiliki hak menerima, banding atau hak pikir-pikir. Bagaimana? Kami milih hak pikir-pikir majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami juga memiliki hak pikir-pikir majelis. Dikarenakan kedua pihak memiliki hak pikir-pikir, maka putusan ini belum menyatakan ikat. Apabila para pihak ingin mengajukan banding, maka ajukan banding selama waktu 14 hari. Apabila tidak diajukan banding selama waktu yang telah ditentukan, maka putusan ini dianggap ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Mengerti? Mengerti majelis. Baik. Dengan demikian persidangan antara pihak penggugat Sahan Merah melawan pihak tergugat PT Spekta Intiland pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019 dinyatakan selesai dan ditutup.